Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puja berserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin bertambah usia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang diberkahkan. Mengingat sekarang adalah sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, menjelang menyambut datangnya bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 daripada bulan Hijrah adalah bulan haji, yang mana dalam bulan haji tersebut ada beberapa ibadah yang istimewa, di antaranya penyembelihan hewan kurban. Juga kami sebagai pengurus Yayasan Rahmatul Ummah mengelola santunan anak yatim yang alhamdulillah dari tahun 2011 sampai 2020 sekarang tetap masih berjalan, dan alhamdulillah 3 tahun ke belakang kami menerima titipan hewan kurban untuk kami bagikan kepada anak yatim, anak asuh kami. Maka apabila Bapak, Ibu, handai tolan, para sahabat semua yang ingin memberikan hewan kurbannya atau akikahnya untuk disembelih, insya Allah untuk menjamu, membahagiakan anak-anak yatim, insya Allah kami menerima. Begitupun apabila ada donatur, misalkan dari yang jauh mau menitipkan uang untuk membeli hewan kurban, insya Allah akan kami berikan. Yang mana kami telah mengelola sekitar 3 tahun menerima titipan hewan kurban. Termasuk pada tahun ini pun tetap kami ingin selalu memberi dan ingin selalu menyalurkan, ingin membahagiakan anak-anak yatim kami yang berjumlah 136 orang anak yatim. Selanjutnya ada judul bahasan kali ini, bagian keempat, yaitu hewan-hewan yang tidak sah dipakai korban, walaupun sapi, walaupun kambing, walaupun misalkan kerbau, walaupun onta. Jadi di sini ada arbaun la yajzi'u fid dohaya. Ada 4 binatang yang tidak sah untuk dijadikan korban atau tidak sah dijadikan akikah. Karena persyaratan binatang yang akan dijadikan akikah dan dijadikan korban ini sama. Tidak mesti jantannya, betinanya pun gak apa-apa. Yang pertama binatang yang tidak sah dipakai kurban itu adalah al-awra'ul bayyinu auruha, yaitu sapi, kerbau, kambing, unta yang matanya buta sehingga tidak bisa melihat, itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Karena apa? Ada aibnya. Sedangkan kata sabda Rasulullah SAW, "Fatoyibu biha nafsan." Ketika kalian akan berkorban, maka harus dengan yang baik-baik. Jangan sampai, wah ini mah murah, untanya murah, kambingnya murah, gede tapi murah, padahal itu matanya tidak bisa melihat, putih doang. Ataupun sebaliknya, semuanya kelopak matanya itu hitam doang, itu tidak bisa melihat, itu aib, tidak sah untuk dijadikan korban dan tidak disahkan untuk dijadikan untuk berakikah. Yang kedua, binatang yang tidak sah dipakai korban itu al-arja'ul al-bayinu arjuha. Sapi, kambing, misalkan kerbau atau onta yang kakinya pincang karena jatuh ataupun bawaan dari lahir. Bagaimana misalkan ada kambing gede ini, ada sapi gede, tapi semenjak lahirnya ini kakinya 3, maka tidak sah. Kenapa? Kurang, itu aib namanya, ya, aib. Jadi ketika binatang yang akan disembelih oleh kita, maka hati-hatilah, ya. Kalau kita misalkan menurunkan sapi, menurunkan kambing dari atas truk, misalkan dari atas mobil, jangan sampai si binatang yang akan kita korban itu
misalkan loncat sendirian, kebetulan di bawahnya batu misalkan, bisa-bisa itu patah kakinya. Kalau patah berarti udah jadi pincang, itu tidak sah untuk dijadikan korban. Kenapa? Ada aibnya. Yang selanjutnya, wal maridatu al bayinu marduha. Binatang yang sakit ini diberi makan, binatang tersebut sudah tidak mau makan, dikasih obat tetap aja, itu istilahnya tidak mau bangun-bangun dari duduknya, terus aja tidur aja, tidak mau makan, dikasih juga. Berarti itu tandanya binatang tersebut walaupun gede, walaupun tahunnya udah cukup, misalkan kambingnya gede, jantannya lagi, tanduknya bagus, warnanya putih misalkan, lalu tidak mau makan, tidak mau minum, itu berarti udah berpenyakit, udah sakit hewan tersebut, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Masya Allah. Yang keempat, yang terakhir, binatang yang tidak sah dipakai kurban adalah al-asbahu al-bainu asbuha minal hazal. Binatang yang sangat kurus, sehat, tapi ini kurus, sehingga kelihatan itu dadanya, tulang dadanya binatang tersebut kelihatan, tulang iganya, berarti tanda kurus. Maka daripada misalkan kita menyembelih hewan kurban jantannya tapi kurus, lebih baik dengan betinanya yang tidak beranak tapi istilahnya montok, gemuk, itu lebih baik. Kenapa? Karena itu sangat istimewa. Nah, itu diantaranya. Juga ada pertanyaan, apakah boleh misalkan kita menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan akikah, kebetulan si hewan tersebut tidak ada ekornya, sapi tidak ada ekornya dari semenjak lahir, ataupun ada yang memotong misalkan, domba, kambing, sapi misalkan, kerbau, tidak ada ekornya, lalu dijadikan untuk hewan kurban, maka hewan tersebut tidak termasuk sah untuk dijadikan hewan kurban. Kenapa? Walal makhluqo bidzanab. Adapun binatang yang tidak sah dipakai kurban itu adalah binatang yang tersebut tadi tidak ada ekornya. Masya Allah. Selanjutnya juga harus memenuhi persyaratan, selain daripada tahun, selain daripada sehat, juga ini ingat, kan biasanya kalau kambing itu kan ada besar daun telinganya, ada yang tidak berdaun telinga. Maka ketika sapi, kerbau misalkan ataupun unta, kita sudah membeli, lihat itu, apakah ada ekornya, apakah misalkan daun telinganya ada. Kalau tidak ada sama sekali misalkan daun telinganya, itu tidak sah dipakai kurban, tidak sah dipakai akikah. Bagaimana kalau misalkan ini binatang tersebut ada daun telinganya, cuma kecil, ya, jadi ada misalkan kalau biasanya misalkan 20 cm, 10 cm itu telinganya, daun telinganya, ini mah cuma 5 cm, kecil, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah istilahnya kambing yang tidak punya daun telinga. Juga tidak boleh lagi misalkan kita membeli hewan kurban yang berpenyakit kulit. Apa maksudnya? Yang berpenyakit buduk misalnya. Jadi jangan, karena itu aib hukumnya. Maka jangan sampai gini, yang penting kita mah korban aja, beli aja domba yang murah, yang kurus. Nah, mumpung murah, itu jangan. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu menginfakkan, bersedekah dengan sesuatu yang engkau paling cintai. Maka dengan berkorban uang demi kemaslahatan dengan tetangga, kemaslahatan fakir miskin, maka akan terasalah bagaimana nikmatnya, indahnya berbagi pada hari raya Idul Adha. Maka siap-siap dari sekarang bagi orang yang mempunyai uang di bank, ya, daripada didepositokan, diambil bunganya setiap bulan, makan bunga bank terus-terusan, tapi ini kurban tidak pernah, maka jadi omongan tetangga dan juga jadi celaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat bakhil itu bukan sifat manusia,
tapi sifatnya binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.